Jadi di satu sisi kita boleh khawatir kan, takut sehingga kita tidak maksiat. Tapi di sisi lain kita selalu berharap, ya Allah, Engkau maha luas rahmat, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Ya Rabb, tolong maafkan kesalahan-kesalahanku. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di tanggal 21 Muharram tahun 1446 Hijriah. Masih suasana tahun baru. Mudah-mudahan hati kita baru, jiwa kita baru, semangat kita baru, dan mudah-mudahan di awal tahun 1446 ini kita awali dengan berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita diliputi dengan kebaikan dan ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara Muharram ini bulan yang begitu luar biasa, bulan yang begitu mulia, banyak peristiwa-peristiwa agung yang terjadi di bulan Muharram. Namun ada amalan-amalan yang memang mesti kita kerjakan. Kalau seandainya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita belum sempat untuk melaksanakan ibadah saum Muharram, kemudian masih ada tanggal 13, 14, 15,
ternyata itu pun belum sempat kita melaksanakan. Masih ada 3 hari di ujung nanti, tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29, 30 Muharram, yang ulama menyebutnya dengan al-ayyamus sud. Kalau pertengahan namanya al-ayyamul bid, hari-hari putih, karena di situ ada bulan purnama terang benderang. Sedangkan kalau yang ujung al-ayyamus sud, hari-hari hitam, berarti matahari bulan sudah mulai hilang, berarti agak gelap. Nah, kita pun disunnahkan untuk melaksanakan ibadah saum di setiap akhir bulan, wabil khusus di bulan Muharram ini, karena bulan Muharram termasuk bulan yang paling afdal ba'da Ramadan untuk melaksanakan ibadah saum. Dan di bulan Muharram ini pahala ganjaran oleh Allah dilipat gandakan. Amin. Tapi sebaliknya dosa pun sama, dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala bentuk maksiat, terhindar dari segala bentuk dosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pengajian kitab Syarah Hadis Jibril. Untuk pagi ini kita masih bicara tentang akhlak. Al-ihsan itu merupakan puncak dari ibadah kita. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, untuk materi akhlak akan kita bahas pagi ini tentang al-khauf war-raja. Ada perasaan takut dan perasaan harap. Bagi kita, dua hal ini harus selalu ada dalam kehidupan kita, karena hidup kita sampai saat ini belum bisa, kalau orang Sunda bilang belum bisa ajeg, belum bisa istiqomah, ya, masih kadang-kadang yazid yankus, masih kadang-kadang pasang surut, pasang surut. Tapi jujur kita merasakan lebih banyak surutnya daripada pasangnya. Betul Bu? Lebih banyak surutnya daripada pasangnya kita mah. Makanya yuk bismillah, terus tingkatkan, terus dorong, terus motivasi jiwa diri kita untuk terus taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam perjalanan ibadah kita ini ada muncul perasaan khawatir, ada juga perasaan harap. Jadi jangan sampai hanya satu yang kita miliki, takut aja terus tapi nggak ada harapnya, bahaya. Harap terus nggak ada takutnya, bahaya juga bagi kita yang belum bisa istiqamah. Tapi kalau orang-orang yang sudah istiqamah, insya Allah ya, udah istiqamah, udah ajab, udah mantap ya. Sebab istiqomah itu kata sederhana tapi masya Allah luar biasa ya. Makanya innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Allah tegaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kita itu Allah, bukan yang lain. Tuhan kita itu Allah, bukan yang lain. Sumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan keyakinan tadi. Di akhir hayat nanti tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat-malaikat akan turun. Ketika kita sedang sakratul maut, malaikat akan datang mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Udah, gak usah takut,
Nggak usah sedih. Wa absyiru bil jannah, kamu sudah mendapatkan kabar gembira, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah enak aja tuh orang yang istiqomah mah. Ulama mengatakan al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kita jangan berpikir ingin seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ingin seperti Imam Ghazali, ingin seperti Imam Syafi'i, kalau kita tidak bisa istiqamah. Apa yang mereka capai itu, apa yang mereka dapatkan itu semua hasil dari jerih payahnya dan istiqomah dalam kehidupannya. Istiqomah wirid, istiqomah zikir, istiqomah belajar, istiqomah taqarrub ilallah, mendapatkan itu semua. Jadi kita jangan berhayal untuk seperti Syekh Abdul Qadir, seperti Imam Ghazali, kalau kita tidak mengikuti proses seperti yang mereka lakukan. Itu syariat ya. Itu secara syariat harus seperti itu. Baik, jadi materi kita adalah tentang al-khauf war-raja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala al-khaufu war-raja, takut ya, dan raja, harapan. Jadi antara rasa takut dan berharap. Ya kita biasalah kadang-kadang ada rasa ngeri, rasa takut, tapi muncul lagi berharap juga gitu ya. Nah, definisi khauf itu apa? Al-khaufu huwa, rasa takut itu adalah ma'rifatul qalbi, pengetahuan hati, ma'rifatnya hati. Tentang apa? Bijalalillahi, tentang keluhuran, keagungan, wa qahrihi, dan keperkasaan Allah. Jadi hati itu sadar, yakin, tahu Allah itu agung, Allah itu mulia, Allah itu perkasa, wa syadidi iqabihi, dan hati meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala keras hukumannya, berat hukumannya, wa alimi adzabihi, dan pedih siksanya. Yang pertama, jadi harus diyakini dalam hati bahwa Allah mulia, Allah agung, Allah perkasa, Allah keras siksanya, dan Allah pedih azabnya. Munculkan dulu di dalam hati. Itu namanya khauf. Jadi bahasa Sunda mah aya boga kasieun. Nah, kita kadang-kadang takut sama orang karena apa? Melihat, oh mana mau gagah euy, jawara orang sieun. Nah, sekarang sama Allah harus jauh lebih dari itu. Bayangkan bahwa Allah gagah, Allah perkasa, Allah keras siksanya, dan Allah pedih azabnya. Wasamratuhu, sehingga akan ada kemanfaatan yang bisa dirasakan, ada kemanfaatan yang bisa diterima. Apa manfaatnya? Apa buah daripada kita punya perasaan khauf? Yaitu al-kaffu amma la yurdillaha ta'ala. Pasti kita akan mencegah diri, menahan diri untuk tidak melakukan segala apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih banyak yang maksiat, masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran? Karena khaufnya kurang. Pengetahuan hati tentang keagungan Allahnya kurang. Pengetahuan hati tentang kemuliaannya Allah kurang. Pengetahuan hati tentang bahwa siksa Allah itu pedih kurang. Makanya bismillah, yang namanya kita hidup ya pasti ada saja pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kita tingkatkan rasa khauf kita, maka pelanggaran-pelanggaran tadi akan kita kurangi, bahkan kita akan tinggalkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai basyiran, beliau juga sebagai nadhiran. Sebab kalau orang hanya diberikan kabar gembira saja nanti lupa diri. Tapi diberikan
peringatan-peringatan supaya dia sadar diri. Makanya Allah coba, Allah uji kita agar kita introspeksi diri. Nah, jadi ketika orang mau introspeksi diri, maka dia akan melihat diri, berapa banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri ini, sehingga tidak akan pernah merasa puas dalam ibadah, tidak akan pernah merasa puas dalam melakukan kebaikan. Masih banyak kekurangan. Ini mah udah baru tahajud 2 rakaat aja udah Masya Allah, bangganya luar biasa. Saya malam tahajud 2 rakaat, gara-gara ditegur kan ngaji sare wae. Ini ngaji teh sare wae, pan puting tahajud. Seberapa rakaat? 2. Pas di bejaan geningan 2 atau daripada hente. Itu jawaban ibu-ibu biasanya begitu. Kenapa kan 2 atau daripada hente tak 2 ke alhamdulillah. Jadi Masya Allah luar biasa. Kita masih begitu nilainya. Harusnya nggak begitu. Ya Allah, padahal orang sehat lillah, cagerna lillah, duit ayat semua diberikan sama Allah, tapi tahajud dengan 2 rakaat. Sakitnya nggak halus, tapi orang ngerasa bahwa kurang kene. Tadi sholat subuh kita merasa bahwa ya Allah, perasaan subuh saya tadi nggak sempurna ya. Ditingkatkan lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan berhenti dengan satu kebaikan. Bahkan Allah mengatakan faida faragta fansab. Tadi sudah selesai subuh, fansab, lakukan pekerjaan yang lain. Kita datang ke tempat pengajian, menambah ilmu kita di tempat-tempat pengajian untuk menata diri kita, memperbaiki hati kita. Insya Allah dengan ngaji yang jarang ibadah makin rajin, dengan ngaos anu teu bener jadi bener. Itu manfaatnya. Ngaji itu kan ngajak jelema anu jarang ibadah, ngaos ngajak orang yang suka salah ya. Jadi ngajak jelema anu jarang ibadah diajak ngaji. Lamun jelema anu teu bener diobean dibenerkeun, urang ajak ngaos. Eta duanana bahasa Sunda tapi punya makna. Ngaji ngajak anu jarang ibadah, ngaos ngabejaan anu osok salah. Pan kadang-kadang keur ngaji mah aya sok nu kasinggung nanya pas ngabahas ieu teh, ieu mah urang kabeh euy. Itu teh bagus dengan pengajian begitu teh. Justru makin rajin ngaji, makin rajin ngaji, makin semangat untuk ngaji. Lain purik. Aing moal ngaji deui ka masjid majelis eta, aing sindir wae cenah. Oh, ieu mah keur ngabahas materi dina kitab, keur kabeneran aya dina diri urang. Alhamdulillah. Berarti masih keneh aya nu nginget. Beruntung kita. Ulama-ulama kita masih mengingatkan kita, menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Baik, itu khauf. Buah daripada khauf adalah kita bisa menahan diri, mencegah diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah, rasa takut ini kata musannif fahuwa zajirun yazjurul insan anil ma'asi wal mukhalafat. Rasa ini akan mencegah manusia dari melakukan segala kemaksiatan dan pelanggaran. Insyaallah kalau kita rasa takutnya banyak, nggak akan melanggar, nggak akan berani maksiat sekecil apapun. Kalau kita sadar, kebayang siksa Allah begitu dahsyat, siksa Allah begitu berat. Malam minggu kedua saya lewat di Kalimalang. Itu harus malah lenor. Tapi saya sambil berpikir, ya Allah, sebetulnya mereka tidak suka dengan pekerjaan ini. Mereka nggak mau dengan pekerjaan ini, tapi karena tuntutan kebutuhan mereka melakukan itu semua. Dan karena kurangnya pengetahuan agama, kurangnya ilmu agama di dalam diri mereka, sehingga mereka berani melacurkan dirinya. Nauzubillah min nu aya ngan karunya unggul. Tapi sambil ngadoakan mudah-mudahan sing merenang hidayah taufik di Gusti Allah.
Karena kita pun belum tentu akhir hayat kita siapa yang lebih baik, dia atau kita. Kita tidak tahu. Jangan merasa diri lebih baik. Jadi orang baik bagus, tapi merasa diri lebih baik itu buruk. Nauzubillah min, ngarasa pang solehna, ngarasa pang bagurna, ngarasa pang alimna. Ono pang mah goreng bonam. Panggelisna, Sundana ngarana gumelis, pangkasepna gumasep, padahal mah goreng. Gumenghar, gumede, guminter, kata Sunda teh hebat luar biasa. Jadi ngarasa pang pinterna, ngarasa pang hebatna, ngarasa pang segala macamna, kita nggak bisa gitu. Tundukkan hati dan jiwa kita di hadapan siapapun, bahwa diri ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Itu tawadhu namanya. Aya jelema tawadhu diartikeun ku jelema tawadhu teh tara mawa duit. Lain, tawadhu teh merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Ingat, tawadhu itu bukan merendahkan. Gak boleh kita merendahkan diri di hadapan siapapun. Merendahkan diri di hadapan orang kaya, merendahkan diri di hadapan pejabat, enggak ada. Kita tidak boleh merendahkan diri di hadapan siapapun, tapi kita boleh hanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merendahkan hati di antara makhluk-makhluknya. Hati yang merendah, bukan diri yang direndahkan. Sampai kita menghinakan diri di depan pejabat, di depan orang kaya, enggak begitu. Menghormati orang kaya, melihat kekayaannya, 2/3 agama kita hilang. Buktikan wae lamun aya semah ka imah datang, tamu datang ke rumah orang kaya, oh sagala dikaluarkeun. Tapi lamun datang na miskin diintip heula. Pas diintip, oh manehna tetangga moal jauh imah, nginjem duit tutupan deui. Ingat, 2/3 agama hilang kalau kita berperilaku seperti itu. Nauzubillah min. Baik. Nah, jadi sifat khauf itu akan mencegah, akan menghalangi manusia untuk melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Itu sifat khauf. Yuk kita munculkan sifat khauf. Ngerasa orang ibadah terbenar, sholat can khusyuk. Jujur aja, jujur, sholat itu mah jauh dari khusyuk. Betul bu? Kamu mun dompet leungit pasti sholat wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta dompet teh di hadapan kasur. Jadi lamun aya nu kaleungitan karak Jadi memang khusyuk itu berat. Ya minimal khusyuk kita rek berangkat jam 11:30. Tanggung deh, kurang lohor heula wae. Eta teh khusyuk ngaranna. Masih terikat jiwa dengan ibadah. Memang berat untuk khusyuk ini. Jadi wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam tafsir Marahlabi, tafsir Munir, itu dijelaskan al-khashi'in ay al-ma'ilina ila ta'ah, orang yang hatinya selalu cenderung untuk melaksanakan ketaatan. Dalam khusyuk kos Sayyidina Ali mah orang mal bisanya. Sayyidina Ali kena panah rek dicabut ke heula ulah ka dicabut, takbir Allahu Akbar eta dicabut teu karasaeun. Khusyuk pan urang mah mu khusyuk teh ngan sare hungkul. Mun sare kakarak khusyuk. Hese dihudangkeunana. Tapi lamun keur salat ya Allah tahajud Allahu Akbar korosak. Anu harus ditukang terjadi sholatna balik dari sare parang sate jurig gini-gini, padahal mah eta beurit ngalewat teu khusyuk. Betul orang mah masya Allah keur sholat anu ngalewat dilirik ku urang mah teu khusyuk, sholat urang mah jauh tina khusyuk. Tapi terus tingkatkan, suatu saat akan menemukan kehusyuan. Merasakan manis dan lezatnya ibadah, lezat dan manisnya sholat.
Tapi sampai kapanpun orang tidak akan pernah merasakan itu sebelum Allah dan Rasulnya dinomorsatukan. Kalau Allah dan Rasulnya diprioritaskan, insya Allah dia akan merasakan manis dan lezatnya iman, manis dan lezatnya ibadah. Selama ini jujur, Allah selalu dikalahkan oleh kita dan oleh dunia-dunia kita. Buktikan ku ibu-ibu, lamun ibu-ibu ngesrek takbir sholat, kalau ibu mau takbir sholat nih, Allah budak cerik ngompol, yakin ibu mau neruskan sholatna, balik deui bukaan mau kena ngurusan anak heula, berarti Allah eleh ku anak urang. Kabukti kena kitu. Nu leuwih hebat deui, leuwih parah deui, eleh ku sinetron. Betul. Sampai ka mesed, nah lamun beres iklan bejaan mamah salat heula. Astagfirullahaladzim. Aya nepi ka kitu, nah ya Allah ya Rabbi. Pas keur salat tahiyat teh tadi mah at-tahiyyat. Mulilila macana. Pas dia, "Mah, geus beres iklanna." Assalamualaikum warahmatullahi beres. Astagfirullah. Aya nu kitu ibu-ibu aya? Aya? Astagfirullahaladzim. Baik, itu sifat apa namanya? Khauf. Sifat takut, khawatir. Dengan hati yakin Allah itu gagah, Allah perkasa, Allah agung, Allah mulia, Allah siksanya dahsyat, siksanya berat, azabnya pedih, urang sieun. Sehingga akan muncul kehati-hatian dalam bertindak, berbuat apapun, sehingga kita tidak berani melangkah ke tempat-tempat maksiat. Pan ayeuna mah geus dirusak ku segala macamnya. Ayeuna kerame judol. Itu maksiat. Tileutik keneh budak geus dirusak ku game online. Betul. Tingali budak lamun can 10 kali dipanggil can nyileuk ka budak teh. Karena khusyuk dengan game online-nya. Gede saeutik dirusak ku judi online. Kolot saeutik dirusak ku pinjaman online. Kabeh online pokona mah dirusak masyarakat urang ku online. Baheula mah asan kitu dah. Ayeuna segala macam. Meskipun kita tidak pungkiri kemajuan zaman ini begitu pesat, begitu dahsyat. Yang ada bagaimana? Apa hancurkan teknologi itu? Tidak. Bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama, bekali anak kita dengan pengetahuan agama, yang mereka akan selamat ketika menggunakan alat-alat yang begitu canggih dan istimewa itu. Bekali dulu dengan agama, ajar ngaji, asupkeun ka madrasah. Atku marek pinter agama di madrasah henteu, diajar ngaji henteu, sakola we digede-gedekeun. Banyak masyarakat yang masih lupa diri. Pendidikan agama jauh lebih penting untuk keselamatan hidupnya dunia wa ukhra. Memang aya budak bapana keur sakratul maut diajarkeun musik. Lain, nu ngaji, nu pinter ngaji ditalkinkeun, dibacakeun tahlil la ilaha illallah. Da moal aya jenteng jaga musik kumaha? Bapak, kupingkeun nya abdi bade nyanyi heula. Bapana keur sakaratul maut. Da moal aya. Pasti nu pinter ngaji, Bapak ayo Pak. La ilaha illallah. Nu ngaji mah beda jeung nu teu ngaji. Nu teu ngaji, Pak nyebut. Bapana hudang deui nyebut naon aing. Coba. Karena gara teu ngaji. Nah makanya hindarkan itu. Baik, yang kedua. Warroja. Yang kedua sifat roja. Sifat roja itu sifat harap, berharap, harapan, mengharap, hayang, berharap itu. Apa arti ar-roja? Huwa, harapan itu adalah al-dhannul jamil, baik sangka fillahi kepada Allah. Jadi orang kabeh kudu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada sesama aja harus husnudzon. Kudu husnudzon. Tapi ada yang boleh kita suudzon, boleh. Ai jelema mencurigakeun, curiga ya, bolak-balik.
ulah-ulah nyolong koropak masjid di jelema teh. Kudu curiga aya, boleh. Ada perasaan kekhawatiran, ya harus. Tapi secara umum bahwa kita kepada siapapun tidak boleh suuz, apalagi kepada Allah. Pan aya jelema sok suuzon ka Gusti Allah, ya Allah, tengah dengeng lain. Urang ngadoa tiap poe hayang beunghar teu beunghar. Keur beuting ngadoa hayang boga duit loba, hayang aya nu mere mobil, hayang boga imah segala macam. Isuk-isuk kulunyung datang jelema ngeun syukur mawa genjer. Protes ka Gusti Allah, ya Allah asan teu dipenta genjer mah. Eta suuzon ngaranna ka Gusti Allah. Sahanunya eta tina genjer zamanna jadi juragan genjer. Mana ulah suuzon ka Gusti Allah. Allah mah ngasih jalan tuh luar biasa. Ada aja jalannya. Ada aja solusinya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ulah suuzon ka Gusti Allah. Urang ngadoa jujur, tiap poe ngadoa hayang beunghar, ti langit tulurkeun, ti bumi kaluarkeun, bari maksa ka Gusti Allah. Da teu beunghar-beunghar. Malah pernah diajarkan, ya Rabbana ya Kudus ajib lana bil fulus teu menang-menang pulusna. Sampai kadiganti hayang leuwih keren, ya Rabbana ya Jabbar ajib lana bid dolar. Hayang menang dolar nu rada gede, teu beunghar-beunghar. Kunaon sebabna? Ngan saukur di lisan, encantina hate. Makanya orang mengadoa we sing loba, tapi bari bersihan hate. Bersihan apa yang ada di perut kita ini. Takut itu jadi penghalang buat sampainya doa. Saya teringat Ibrahim bin Adham pernah berdoa. Eta malaikat ngararobrol. Eta doana teu dijabah-ijabah, terkatung-katung antara langit dan bumi. Terdengar sama Ibrahim bin Adham, ingat, ya Allah kenapa doa saya gak naik-naik ya. Sadar diri, ingat manehanana baheula keur cicing di Mekah pernah meuli korma di hiji toko. Pas dibayar aya korma murag 2 dicokot dihandap langsung didahar. Eta 2 butir kurma itu belum termasuk hitungan bayaran. Berarti itu masih belum jelas status kurma tadi dimakan. Ingat manehanana. Beliau tuh ingat bahwa kurma itu bukan milik dia. Pan orang mah teu kitu, datang ke kebun kurma, halal. Nyokotnya lain di hiji, sarau. Saha orang Indonesia. Bari nyokot sarau, bari geus nyiapkeun keresek. Geus terampil orang Indonesia mah geus luar biasa. Orang Indonesia mah tong teuing di Indonesia, di Mekah ge marawa keresek. Mun aya korma sesa diasupkeun, dibawa balik jeung oleh-oleh. Saya tidak akan bicara kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Asupkeun kana tas, nyokot. Geus nyobaan kabeh halal, kismis, korma segala macam korma, beres keluar we teu meuli. Orang Indonesia. Jangan lupa, ingat kalau tidak halal itu berarti ada haram. Nah, itu yang akan menghambat doa-doa kita. Nah, Ibrahim bin Adham balik ke Mekah, padahal kercicing di Palestina, balik ke Mekah neangan toko nu kamari orang meuli nu hatta meuli korma. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, betul ini toko ini? Iya, dulu ada bapak-bapak di sini, bapak saya udah meninggal dunia. Bapak saya udah meninggal dunia. Kenapa emang? Saya dulu pernah beli kurma di sini, ada yang jatuh 2 saya makan, saya minta dihalalkan. Kata yang tukang jaga, iya saya anaknya. Iya, udah saya halalkan, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, nggak tahu kalau adik saya. Kalau saya udah ikhlas, udah ridho, tapi adik saya belum tahu. Silahkan hubungi adik saya. Datang ketemu adik ini. Assalamualaikum. Kan dua-duanya adalah ahli waris. Berarti harus ditemui dua-duanya. Setelah dinyatakan, iya ridho, dua-duanya ridho, balik lagi ke Palestina. Ke Masjid Al-Aqsa, beliau sholat di situ, terdengar obrolan malaikat. Sekarang udah naik doanya, alhamdulillah, gara-gara 2 butir kurma. Kumaha lamun 2,7 triliun. Sigana moal nepi-nepi ta doana. Nauzubillah min. Baik. Jadi orang kudu husnuzon ka Gusti Allah. Jadi al-dhannul jamil fillah.
berbaik sangka kepada Allah bisa babi ma'rifatil qalbi, ada penyebabnya. Kenapa kita biasa husnuzon? Bisa babi karena hati mengetahui saati rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Harus sadar bahwa ya, orang maksiat, orang dosa, tapi rahmat Allah jauh lebih luas. Tapi memang kadang-kadang kita digoda sama syaitan. Ayo, maksiatnya maksiat, teruskan. Setan nggak bisik. Gampang, Allah mah Maha Pengampun dia. Hati-hati tuh. Kalau ada bisik-bisik begitu, hati-hati. Ketika kita melakukan maksiat, ayo terus. Jadi diojok-ojok orang maksiat, diojok-ojok orang nyolong, diojok korupsi segala macam. Tenang, Allah Maha Pengampun. Mun sempat tobat, lamun teu sempat tobat. Nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi roja itu adalah husnuzon kepada Allah karena sebab hati tahu, hati sadar tentang luasnya rahmat Allah, wa azimi lutfi, dan besarnya cinta, wa ra'fati, dan kasih sayang Allah. Jadi di satu sisi kita boleh khawatir kan, takut sehingga kita tidak maksiat. Tapi di sisi lain kita selalu berharap, ya Allah, Engkau maha luas rahmat, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Ya Rabb, tolong maafkan kesalahan-kesalahanku. Ya Latif ultub bina, Ya Latif ultub bina, Ya Latif ultub bina. Jadi kita terus berharap kepada Allah. Nah, ketika kita ada perasaan roja begitu, ada buah yang didapat, ada hasil yang didapat. Apa? Alhamlu alal amalis salihat. Alhamlu alal amal bis salihat, yaitu ada motivasi, ada pendorong untuk kita melakukan amal-amal soleh. Jadi dengan kita yakin bahwa rahmat Allah begitu luas, kasih sayang Allah begitu besar, makin semangat kita ibadah, makin semangat kita ibadah. Ayo, karena Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Makin banyak berbuat baik. Contohlah, nggak usah jauh-jauh. Ketika ada orang, ketika kita beri dan dia berbuat baik sama kita, kita akan sering memberi dia. Karena apa? Ada timbal balik. Meskipun Allah melakukan itu bukan karena kita berbuat baik, itu murni keinginan Allah, iradahnya Allah. Jadi bukan karena kita berbuat baik kemudian Allah baru berbuat, tidak. Itu bukan karena kita. Kalau karena kita, berarti Allah tergantung kepada kita. Ini pelajaran tauhid. Yang jelas adalah bahwa ketika kita berbuat baik, Allah melakukan kebaikan sesuai dengan iradahnya. Allah punya kehendak, Allah punya keinginan. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus selalu husnuzon kepada Allah. Contoh, kita doa nggak dikasih kaya-kaya sama Allah, husnuzon aja. Ya, mungkin Allah sayang sama kita sehingga kita tidak diberikan kekayaan dulu karena kita belum istiqomah. Belum istiqomah kita dikasih kekayaan, takutnya udah dikasih mobil, dikasih motor, poe Sabtu tengah raraji deui. Arulin pakai mobil anyar, ulin pakai motor anyar, cek Allah teh tong ka dibere can istiqomah. Nanti kalau di istiqomah udah ajeg, dikasih mobil, pakai mobil untuk ngaji, kasih motor, pakai motor untuk ngaji, itu istiqomah namanya. Ibarat beginilah, Bapak Ibu mungkin punya anak, yang seluruh keinginan anak itu tidak semua harus kita cukupi, kita penuhi keinginan anak itu, meskipun sayang luar biasa. Justru itu bukti sayang ketika kita tidak memberi. Contoh, ada anak umur 5 tahun merengek-rengek sama ayahnya. Pak, saya kan udah 5 tahun Pak, beliin motor dong. Motor naon? Motor ninja. Bapaknya sayang, bapaknya nyaah, yakin itu anak nggak akan dibeliin motor. Berarti dengan tidak diberi artinya cek bapaknya tenang, bapak orang ke dealernya, berangkat ke dealer, belikan motor. Saya tanya, sayang atau tidak apa ayah sama anaknya? Tidak. Kenapa? Itu akan mencelakakan anak. Umur 5 tahun pakai motor ninja, berarti tidak sayang kepada anaknya. Makanya orang Sunda bilang, ka anak mah ulah sok nyaah dulang.
Itu paribasa Sunda. Ulah sok nyaah dulang tuh nyaah sayang yang bisa mencelakakan anak. Wabil khusus mencelakakan lahir batin anak, akidah anak. Makanya ada ungkapan lebih baik boga anak bodoh tapi bener hirupna daripada pinter tebener hirupna. Artinya lebih baik punya anak soleh. Makanya yang diminta jangan yang lain. Boga anak soleh mah insya Allah benghar. Boga anak soleh insya Allah kaya cantang tuh soleh. Benghar cantang tuh soleh, pinter cantang tuh soleh. Soleh udah pasti semuanya didapat. Amin. Mana ibu-ibu nu neangan minantu ulah neangan nu benghar, neangan anu soleh. Genteng soleh nu penting mah kasep jeung benghar tah keta neangan. Genteng soleh asal kasep jeung setuju tuh Bu? Tuh kahayangna itu da embung boga pak minantu malarat, kopet, petot, hidung, hirup deh. Insyaallah. Terus, nah buah yang didapat daripada sifat roja itu adalah dorongan untuk kita beramal fahuwa qaidun yaqudul abda ila ta'at wal muwafaqat. Dan rasa roja ini akan menuntun ya seorang hamba untuk melakukan ketaatan dan amalan-amalan sesuai ketentuan syariat. Jadi perasaan roja ini akan terus menuntun kita. Ayo, karena Allah rahmatnya luas, ayo berangkat ke majelis taklim Aisyah Basuni poe Sabtu subuh ayat kuliah subuh berangkat. Memang berat tantangannya, karena innal jannata mahfufatun bil makari. Surga mah dikelilingi dengan perasaan wegah, enggan. Alasannya aya we. Diajak ngaji teh ngaji moal, ieu pan aya incu. Cek orang teh, aya incu ge tara ngaji sia. Alasan incu disalahkeun. Aya we alasanana. Di majlis geus teriak-teriak. Ayo ibu-ibu geura buru-buru datang ke majelis taklim, pengajian rek dimulai, ustadna ge geus datang. Teu datang, hesek rek ngaji. Undang pengajian tablik akbar, sakitu ke nu hadir sakitu wae. 4L. Lu lagi. Umumkeun, isukan urang jalan-jalan. Eta nu hadir. Komo aya jalan-jalan biayana gratis, insyaallah pinu. Di lapangan sepak bola aya konser pinu, tablik akbar sakitu nu hadir. Memang berat untuk masuk surga itu, bukan mudah, berat, susah, penuh perjuangan. Namun karena raka mah gampang, seberapa dibayar. Tapi lamun ka surga bayaran madrasah 15.000 ge disebut mahal. Asup ka madrasah seberapa bulan 15.000, mahal amat bayaran madrasah 15.000. Sekolah jutaan dibayar, betul? Nah, kita harus adil tuh ngedidik anak tuh. Anak nu bisa matematik diagul-agul, teu bisa matematik tapi bisa ngaji direndahkeun. Ya Allah ya Rabbana, engke mah manfaatna leuwih manfaat nu bisa ngaji tibatan nu bisa matematik, nu bisa bahasa Inggris, nu bisa ngaji, nu manfaat mah saha nu nalkinkeun urang, saha nu rek nahlilkeun urang, saha nu rek ngazanan urang di jero kubur lamun lain anak urang nu bisa ngaji. Betul? Da moal mungkin nu teu bisa ngaji mah bisa ngazanan, moal bisa. Kalau kan kita batur pangazankeun orang tuh bisa azan, salat ge tara. Awak we digedean. Salat tara, ibadah tara. Nauzubillah min. Jadi hirupna kos gatuh. Tahu gatuh? Raja Bilatung. Cici.
beki gede ibadah tara, salat tara. Nauzubillah min dzalik. Fa'ulima wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.